Sekarang, anak perempuan dan anak laki-laki, menurut teman-teman yang punya anak perempuan dan anak laki, mana yang lebih mudah didampingi? Ya, karena perempuan, otak kita mirip. Jadi kita bisa ya membayangkan itu aku kecil. Ya. Anak laki yang mirip tuh bapaknya. Cuman bapaknya punya tugas yang lain, menjemput nafkah di luar rumah. Makanya sering juga bapak-bapak kalau ibu-ibu marahin sama anak laki, tuh bapak kalian bilang, udahlah. Cuman takut disemprot lagi sama ibunya. Ini juga, wah, bukannya bantuin malah belain, wah. Makanya bapak-bapak kabur aja gue. Ya, baik. Jadi perempuan itu otak kiri kanannya dari kecil sambungannya seimbang. Laki-laki kanannya duluan dibanding kirinya. Masih ingat kanan yang mana? Santai, apa lagi? Menghayal, imajinasi, bermain, ya, bergerak, teknologi, itu kanan. Makanya jangan heran, anak perempuan umur 3 tahun aja karena otaknya seimbang sudah bisa analisa. Warna juga di kanan kan, dan udah bagus juga kan. Makanya anak perempuan menganalisa tentang pakaiannya. Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Karena tas aku pink. Itu dia udah bisa menganalisa, udah ngerti warna juga. Anak laki masa bodoh. Mau atasnya pink, bawahnya hijau. Semakin banyak warnanya semakin senang karena otak kanan. Dan dia lebih memperhatikan gambar pahlawannya. Itu ya, pakai itu bunda. Ya, yang gambarnya ya Spiderman. Nah itu karena otak kanan. Otak kanan. Ya, umur 3 tahun anak perempuan sudah pandai bicara, baca. Anak laki ngapain bu? Ini otak kanan. Dan ini belum ngomong, ini baru main musik. Jago mereka. Sekalinya ngomong cuma dikit, apa? Jegar. Itu laki-laki. Maka harus paham dulu. Anak perempuan 0 sampai 6 tahun otak kanannya seimbang. 6 sampai 12 tahun juga seimbang. Dan sampai usia kita ini perempuan itu seimbang otak kiri kanannya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan sampai nanti usia di atas 18 tahun baru otak kiri kanannya seimbang. Siapa yang punya anak laki-laki? Main terus? Ya. Siapa yang anak lakinya masih TK dan SD? Sabar sampai dia mahasiswa. Tapi sabarnya udah pakai ilmu. Kalau udah pakai ilmu insya Allah. Ya. Saya alhamdulillah belajar teori ini dan secara empirik juga alhamdulillah. Saya saksikan 4 anak saya juga. Yang dulu ya kayak gitulah otaknya ya. Pas mahasiswa baru keren banget. Masya Allah ya. Jadi anak laki ini kanannya duluan. 0 sampai 6 tahun. Anak perempuan diajar membaca dan berhitung. Hanya pakai buku. Hanya pakai kertas. Duduk manis. Bisa. Anak laki duduk manis. Pas duduk hitung aja. 1, 2, 3. Loncat. Ya. Kecuali anak laki-laki ada juga yang wataknya introvert. Dia bisa lebih lama sedikit duduk tenang. Kalau sudah laki ekstrovert pula. Loncat ya, lari sana lari sini. Ya paham ya? Iya. Maka pada usia 0 sampai 6 tahun perkenalkan huruf boleh. Perkenalkan hitung-hitungan boleh. Tapi pakailah otak kanannya. Ya. Kalau mau memperkenalkan tulisan bola pada perempuan, teman-teman ambil kertas, kemudian tulis B-O-B-O-L-A dan ada gambar sedikit bola, anak perempuan sudah lebih gampang mengerti. Anak laki susah bun, mending bunda beli bolanya, baru tempel tulisan bola di situ. Makanya dia ngerti, oh ini bola.
Saya dulu waktu punya anak laki masih kecil, rumah itu semua ada tempelan, kursi, meja, gelas. Bahkan supaya dia tahu tulisan ibu, saya tulis tulisan ibu tempel di dada saya. Jalan 1 jam aja, dia lagi di ruang main sambil dia liatin ibunya begini, udah hafal, ibu. Besoknya saya tambahin Isa, Ibu Isa, dia udah mulai mengerti, oh itu tulisan Ibu Isa. Itu anak laki-laki. Makanya di usia 0 sampai 6 tahun, TK yang bagus, PAUD yang bagus, dia untuk anak laki lebih sering diajak main di luar, loncat-loncatan, ya, dan banyak permainannya. Ya. Waktu kami berkunjung ke Jepang, waktu Desember sampai Januari, lumayanlah saya hampir 1 bulan di sana. Agak sedikit meriset tentang pendidikan di Jepang, yang bukan sekolah Indonesianya ya, tapi di sekolah Jepangnya itu TK dan SD main aja terus kerjanya, dan mengerti membaca, mengerti berhitung dari permainan, ya. Apalagi anak laki, kenapa? Ini loh otaknya nih, kanan. Bahkan menurut riset neuroscience, umur 6 tahun anak laki baru siap belajar membaca dan berhitung yang agak serius. Maka kalau masuk SD dengan peraturan umur 7 tahun, itu sebetulnya menyelamatkan anak laki. Dengan kurikulum SD yang sekarang. Perempuan sih enak, 5 tahun setengah, 6 tahun. Ya, itu memang otaknya sudah seimbang. Zaman saya nih yang 60-an sama 70-an, ya, laki-laki masuk SD 6 tahun masih bisa. Kita umur 6 tahun masuk SD masih bisa karena ya modulnya atau kurikulumnya tidak sekompleks sekarang. Kami dulu hanya membahas Budi dan keluarganya. Makanya umur 6 tahun aja masuk bisa. Iya gak sih? Ini Budi, ini Bapak Budi. Ini Wati kakak Budi. Siapa adanya Budi? Iwan. Pernah zaman dulu banget Sudin. Ya, kemana Budi dan saudaranya kalau berlibur? Ke rumah nenek kan? Tuh bayangin. Karena walaupun sederhana, tetap ada gambar zaman dulu itu. Ya, walaupun hitam putih karena gambar menstimulasi kanan dan nggak rumit-rumit, ya nggak rumit-rumit. Maka fahamilah buat teman-teman ya yang punya anak laki, tenang saja, nggak usah memaksakan, ya karena teman-teman memaksakan dengan otak yang belum lagi mature otak kirinya, maka dampingin bikin PR-nya teman-teman bertanduk. Paham ya? Iya, ya. Dan umur SMP dan SMA, otak kirinya sudah lebih baik lagi. Sudah lebih ya mature lagi gitu. Tapi tetap kanannya lebih dominan. Kapan kiri kanannya mulai seimbang? Di atas 18 tahun. Saya dulu karena belajar sedikit otak ini, mulai tenang sedikit tuh. Waktu 4 anak laki-laki, apalagi SD, TK sama SD. Target saya mah gak muluk-muluk buat anak laki. Nah, yang penting kau naik kelas. Untuk anak laki. Ya mau diapain juga SD. Nanti SMA, percayalah sama saya. Kelas 10 dia akan jadi lebih tenang anak laki dan lebih mahir. Kelas 11, nanti kelas 12 apalagi. Dan memang nilai untuk kelas 12 ini akan kita gunakan untuk masuk perguruan tinggi. Ya, paham ya? Tapi kalau masih TK, SD, apalagi anak laki saya bilang, nak, nilai matematikamu di atas KKM sedikit, ibu sudah bangga. KKM 75, kamu 76, bagus. Tapi apa jadinya? Karena dengan target yang tidak rumit itu, nilai mereka juga 80 tahun ke atas, 80 ke atas di usia itu. Ya, paham? Dan pantang memberi motivasi pada anak laki-laki TK dengan SD dengan membangunkan dengan cara, nak bangun, nanti ada pelajaran matematika. Hah? Dia akun langsung apa? Bunda, aku sakit perut.
Sekolah ini saya lihat luar biasa. Ini menstimulasi otak kanan semua dengan warna-warna bagus, dengan banyak permainan. Maka saya yakin teman-teman ya, anak-anak senang ke sekolah. Ya, bisa jadi permainan. Makanya kemarin anak saya lanang waktu memberikan sharing tentang bahaya narkoba, dia pakai permainan pengantarnya. Semata-mata untuk otak kiri kanan mereka, termasuk perempuan. Perempuan juga senang karena kanannya juga udah berkembang. Ya, tertarik dulu. Berbagai macam cara dia pakai gitu. Ya, karena memang begitulah otak. Begitulah otak, dan sabarlah dikala dia mahasiswa sudah mulai anak laki-laki tambah paham, tambah mengerti. Ya. Makanya jarang anak laki-laki SD itu jarang, bukan tidak ada. Jarang ranking 1. Karena yang dinilai ranking oleh beberapa sekolah tentunya atau pada umumnya yaitu matematikanya bagus, bahasanya bagus, disiplinnya bagus, teratur yang bagus. Itu semua bisa didapati pada ananda kita yang perempuan. Bu Aisyah, anak saya gak kayak gitu yang perempuan. Berarti agak tomboy anak perempuan ibu. Otaknya mengarah ke laki-laki dikit. Ya, paham ya? Iya. Sampai sini bisa paham? Iya. Perempuan dari kecil aja udah bisa jadi ketua kelas, Bu. Karena bisa mimpin. SD, SMP ketua OSIS perempuan bisa, SMA, ya. Tapi lihat nanti mahasiswa perempuan kembali fitrah. Seksi konsumsi, seksi acara, koordinator acara. Kalaupun ketua 2 bagian finance. Karena memang otaknya seimbang. Mahasiswa, ketua senat siapa? Laki-laki. Ketua BEM, laki-laki. Ya, jadi sabarnya sampai mahasiswa ya. Yang anaknya kelas 12, dikit lagi. Paham ya? Saya pernah ditanya juga oleh orang tua, Bu Aisyah, kenapa ya perempuan lebih ke kiri kanan, laki-laki lebih kanan? Saya bilang wallahu alam bisawab. Itu penciptaan Allah. Yang saya hanya bisa adalah mencoba mencari hikmahnya. Dan itu juga disepakati oleh ahli neuroscience. Kenapa laki-laki kanannya duluan? Karena laki-laki dipersiapkan oleh Allah untuk bekerja di luar ruangan, untuk lebih kreatif, untuk lebih punya imajinasi, untuk lebih jago teknologi. Makanya kanan duluan. Perempuan kenapa seimbang? Karena perempuan dipersiapkan untuk pekerjaan yang luar biasa, tugas yang luar biasa sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai mujahadah, pejuang perempuan. Makanya harus seimbang. Ya. Karena seimbang inilah makanya kita senang berbagi perempuan. Seandainya Bu, pada saat otak kita ini tidak seimbang Allah ciptakan, ibu hamil, makanan yang ibu masuk, ibu tidak mau bagi dengan janin. Coba bayangin kayak apa caranya. Gak bisa, gak boleh gitu ya. Pas anak lahir juga, ibu-ibu tuh ya lebih rela untuk kasih anaknya dulu deh. Saya belakangan, iya kan? Iya, karena keseimbangan itu. Ya. Laki-laki memang main itu adalah manifestasi dari kerja otak kanan. Ya. Perempuan gak main waktu kecilnya. Kita waktu kecil masak-masakan, besar masak betulan. Waktu kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Waktu kecil jadi ibu-ibuan, besar ibu betulan. Kalau kita nggak main, kita GR. Gladi resik. Iya. Anak laki, misalnya nih zaman anak umuran saya anak laki main layangan sampai ibu saya marah, itu adik-adik saya. Besarnya nggak jadi juragan layangan, tetapi dia belajar apa? Goal setting. Main gundu anak laki nggak jadi juragan gundu, tapi dia belajar apa? Goal setting. Paham ya? Kenapa juga anak-anak misalnya bermain gadget? Ya karena memang tanah di Jakarta atau tempat kota-kota besar udah tidak seperti dulu. Ya, mau main gundu anak sekarang. Bukan tanah depan rumahnya, aspal. Disentil, gelinding sama RW sebelah. Dung. Lah iya, kalau tanah dia ketahan. Zaman dulu kan tanah. Iya.
Mau main apa coba anak-anak kita? Main bola. Di mana? Halaman udah ada mobil bapaknya, ya kan? Kemarin aja waktu zaman badminton, anak saya, Bu, aku mau main badminton, seneng banget saya. Alhamdulillah, gak main gadget dia. Oke, saya kasih. Cuman bisa di depan pagar. Saya perhatikan dari jauh, kasihan banget. 2 kali mukul lewat motor. Iya kan? 3 kali mukul lewat mobil. Sekalinya panjang, odong-odong panjang banget juga. Lama dia nungguin. Ya. Suatu ketika juga anak saya yang senang olahraga itu bilang, ibu beliin meja pingpong dong. Terus apa saya bilang? Nak, ibu takut meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita. Makanya kebayang nggak? Karena ranah sudah sangat kecil, sangat ya Allah minim. Maka mengapa di dunia menghadirkan gawai sebagai medianya? Ini dulu. Bukan berarti saya menyuruh anak ibu, bukan. Buka otak kita dulu supaya kita nggak marah-marah terus, capek. Tapi soal ibu-ibu marah mah emang dari dulu begitu. Adik saya nggak main gadget aja marah ibu saya. Main layangan, marah ibu saya. Kenapa? Karena sampai maghrib mainnya. Kita juga main congklak kan bukan gadget kan? Dimarahin, kenapa? Karena sampai isya. Jadi kalau kita marah itu sebetulnya karena apa? Waktu. Ya, pembatasan waktu dan juga perhatikan kontennya, kan gitu ya? Iya. Oke, gimana perasaannya? Udah lagi enakan? Terutama yang anaknya laki gimana, Bu? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Ini lihat ya, sekali lagi anak laki-laki otak kanan. Bahkan sudah besar pun ya, kanannya laki-laki lebih dominan sedikit dibanding kirinya dan dibanding otak kanannya perempuan. Maka jangan heran yang teknologi itu teman-teman bapak-bapak nih, coba perhatikan. Yang semua teknologi laki-laki yang mengerjakannya. Ya. Kita gaptek si Bu Isa, bukan gaptek. Memang otak kanan kita tidak dipersiapkan untuk sedominan laki-laki. Jadi kalau anak saya bilang, ibu gaptek ya? Tidak sayang, ibu perempuan banget. Kenapa? Memang otak kanan kamu lebih dominan, tenang aja. Ngerti tentang ini ya? Wow ya? Iya, sabarlah. Nanti mereka akan ya bagus pada waktunya. Kenapa? 10 tahun terakhir saya bukan hanya menerima anak-anak masalah narkoba. 10 tahun terakhir saya menerima pasien anak-anak yang kena LGBT. Dan anak-anak yang terutama laki-laki, sewaktu kuliah, sudah di perguruan tinggi terbaik pun di negeri ini, semester 4-nya atau semester 5 mogok kuliah. Iya. Pas di konseling, oh ternyata waktu kecilnya terlalu fokus di perkembangan otak kiri oleh orang tuanya, ya, dan ruang bermainnya sangat sedikit. Jadi kebalik dia. Kirinya yang lebih dominan. Pas mahasiswa jadi mau main. Karena kanannya belum berkembang dari awal. Kan repot itu. Ibunya nangis-nangis. Gimana Bu Aisyah, udah terlanjur? Iya Bu. Ya, saya salah ya Bu Aisyah. Enggak. Lo apa dong? Ibu kurang. Kenapa? Kurang tahu. Mana ada orang tua salah. Kita tuh kan selalu ingin kebaikan mereka ya. Nggak salah ibu. Cuman kurang tahu, kurang ngerti, kurang belajar. Karena sesuatu yang kurang bisa diisi kok. Tapi kalau kita salah, nanti menyesal. Bahkan yang disalahkan Allah. Kenapa engkau berikan aku anak laki ya Allah? Lah kenapa? Anak laki itu anak ibu seumur hidup. Kata Nabi. Ya. Anak perempuan, anak ayahnya. Sampai ayahnya menyerahkan pada nanti suaminya. Anak laki, anak ibu seumur hidup. Makanya jadi mertua, ibunya anak laki. Itu perlu dihargai, direspek, dihormati. Ya, walaupun tadi itu ibu mertua laki kayak saya gini. Belajar parenting mertua supaya gak sok tahu banget, tidak julid banget. Ya. Dan anak saya pada sudah menikah saya langsung ini nak pindah nak ya, kamu kos aja di apartemen atau kamu punya beli apartemen di situ saja. Kenapa? Sebelajar-belajarnya saya
Tetap juga anak mantu saya belum turun masih nanya lagi. Panjang leher ibu mertua ini. Makanya berpisahlah, tidak apa-apa. Sekali-sekali ketemu rindu. Ya, bisa tahu tentang otak ini, oke? Iya, biarkan anak laki-laki bermain. Bahkan di Jepang, karena otak kanan ini otak teknologi bersamaan juga otak bermain. Ibu-ibu di Jepang dulu, itu persis ibunya Nobita. Yang selalu anak lakinya didondor untuk otak kiri, otak kiri, otak kiri. Tapi setelah mengerti tentang ilmu neuroscience, ini duluan mereka di sana. Saya baru belajar ini 2006, mereka tahun 90-an sudah belajar. Orang ini ditemukan tahun 80. Mereka di sana, ibu-ibu di sana sudah mengerti, apalagi yang punya anak laki, biarkan mereka bermain. Karena di sana punya quotes adalah bermain adalah belajar. Jadi harus masukkan. Kenapa? Supaya otak kanan, otak teknologi mereka berkembang. Itulah teknologi maju di sana. Di Jepang itu tiap hari anak-anak disuruh baca komik, Bu. Bahkan komik selalu ada walaupun kertasnya kertas yang sangat murah, kertas koran. Yang penting komik, baca buang didaur ulang lagi jadi kertas koran, bikin lagi komik, baca buang. Ya, paham ya? Boleh kita masukkan juga di otak ini? Bermain adalah belajar. Ayo Bu. Bermain adalah belajar. Bermain adalah. Nah, baik untuk anak perempuan yang memang otak kanannya juga bisa bermain, apalagi untuk anak laki-laki. Jadi kalau teman-teman, ibu-ibu lihat anak lakinya bermain langsung, oh lagi belajar. Iya. Mumpung belum telat sayang. Kalau nanti kayak pasien-pasien saya yang ya anaknya udah bagus masuk perguruan tinggi bagus, malah mogok kuliah, wah itu lebih berat. Saya ditanya harus ngapa Pak Esa? Harus libur 2 semester. Untuk apa? Aktifkan otak kanannya. Jadi dia main-main aja, biarin. Main-main musik aja, biarin. Jalan-jalan aja, biarin Bu. Supaya nanti kembali dia kuliah, kanannya sudah berkembang. Ya. Kan sayang. Jadi 2 semester kan 1 tahun ya. Oke? Iya, baik, alhamdulillah.